Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Vini di Jogja. Mbak Vini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya beserta suaminya sekitar tahun 2008. Jadi di tahun-tahun itu, Mbak Vini sama suami itu baru menikah setahun lebih, hampir 2 tahun ya. Dan di situ Mbak Vini pun sudah mulai hamil. Awalnya mereka kan udah tinggal terpisah gitu ya di Jogja. Mbak Vini aslinya itu orang Boyolali. Suaminya, Mas Arman, itu orang Jogja. Nah, karena masih awam masalah kehamilan, apalagi nanti pasca melahirkan, belum tahu cara ngerawat bayi dan sebagainya. Dan setelah diskusi sama Mas Arman pun juga ndak mau jauh-jauh dari Mbak Vini sama anaknya. Akhirnya diputuskan, ya sudah gini aja dek, kita nanti ya nggak harus kamu pulang ke Boyolali. Kalau pulang ke Boyolali nanti akunya gimana? Ya Mbak Vini mengerti hal itu, yang penting ada orang tua aja gitu ya. Nah, akhirnya mereka pun sepakat. Ya sudah, nanti menjelang kelahiran, sampai kelahiran dan sekiranya Mbak Vini itu udah siap mandiri untuk ngurus anak tersebut, ya sementara tinggal di rumahnya Mas Arman. Jadi rumah aslinya itu di daerah Bantul sana. Gak ada masalah, Mbak Vini pun, ya sudah mas, ndak apa-apa. Bahkan orang tuanya Mas Arman juga berharapnya seperti itu. Nanti mending kesini aja, ngomong kayak gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, di bulan-bulan terakhir itu, di bulan ke-9 gitu menjelang kelahiran, akhirnya Mbak Vini pun pindah ke rumahnya Mas Arman di Bantul sana. Mas Arman pun jadi sekarang ya bolak-balik kerjanya dari pokoknya tempat kerjanya menuju ke daerah Bantul situ, itu bolak-balik. Memang kadang sesekali kalau memang capek banget, Mas Arman itu terpaksa menginap di tempat temannya. Jadi ada kosan di situ, Mas Arman pun nggak pulang gitu, tapi itu pun sesekali. Tapi seingatnya Mbak Vini, itu ada aja momen-momen itu dalam 1 minggu Mas Arman itu nginep semalam gitu ya. Mungkin ada capeknya di tengah-tengah minggu gitu, misal hari Rabu atau hari Kamis, itu karena capek pulang perginya, ngineplah si Mas Arman. Dan di malam itu ya Mbak Vini akhirnya kan tidur sendiri. Nah, awal-awal saat Mbak Vini, jadi dulu dari pertama awal menikah, Mbak Vini sendiri tuh hampir tidak pernah, ya pernah sehari 2 hari begitu ya, nginep di rumahnya Mas Arman. Dan waktu itu nggak mengalami apapun, nggak merasakan apapun ada sesuatu yang aneh atau gimana, ya biasa aja. Ini rumah suamiku dari kecil juga di sini gitu kan. Cuman saat pindah ini, karena udah ya mungkin lumayan cukup lama begitu, sekitar 1 minggu di tempat tersebut di rumahnya Mas Arman, Mbak Vini itu baru merasakan kayak ada sesuatu yang aneh. Jadi ada beberapa titik yang bikin Mbak Vini itu kadang suka bergidik sendiri, suka bikin takut. Itu ada satu kamar misalkan, itu ya kamar kosong gitu ya, kamar kosong biasa aja, nggak ditempatin, tapi memang ada tempat tidur, ada meja dan sebagainya. Itu dibiarkan begitu aja, memang nggak ditempatin. Dan Mbak Vini di awal memang disuruh milih, terserah mau tinggal di kamar yang sebelah mana. Nah, awal-awal dulu ya memang merasakannya itu bukan yang kuat-kuat banget, enggak, tapi kayak feeling aja. Saat ngelihat kamar yang kosong tersebut, Mbak Vini itu agak nggak srek gitu ya. Enggak lah, jangan di sini gitu ya, mending aku di yang tempat yang satunya aja. Akhirnya milih satu kamar lain ya, yang di situ yang sekarang ditempati tersebut. Tinggallah sama Mas Arman kurang lebih sekitar 1 minggu. Dan di malam pertama, berarti memasuki minggu kedua, awalnya Mas Arman itu pulang pergi terus. Minggu kedua Mas Arman udah mulai ngerasain capek, dan di situ akhirnya kan Mas Arman memutuskan untuk tidur di tempat temannya. Jadi ini untuk pertama kalinya setelah menikah, Mbak Vini itu tidur di rumah suaminya tersebut sendirian. Tidur di kamar itu sendirian. Dan akhirnya malam itu pun ya memang resah, gelisah gitu. Mas Arman belum nggak pulang malam ini kan. Dan aku kok nggak bisa tidur, aku kok agak susah tidur, mana perut udah gede, udah hampir melahirkan kayak gitu ya.
Alah udahlah, aku buang pikiran jauh-jauh. Pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang gak bener, yang cuman bikin aku takut doang. Itu tak tinggalin jauh-jauh. Coba aku mikirin hal-hal yang lain gitu ya. Hal-hal yang nyebelin atau hal-hal yang lucu, yang bikin ketawa kayak gitu kan. Nah, saat lagi momen sibuk, mengantukkan diri gitu, udah sekitar jam 10 malam, ini di keluarganya Mas Arman sendiri itu udah nggak ada suara apapun. Kemungkinan mereka juga udah pada istirahat, udah pada tidur. Mbak Vini masih guling-guling gitu, rasanya tuh nggak enak banget. Aku coba, ya gimana supaya aku tuh bisa tidur. Aku mau menghitung bintang yang nggak kelihatan bintangnya. Akhirnya apa? Mau menghitung paku gitu ya, paku di langit-langit. Kok rasa-rasanya takut gitu, pikirnya Mbak Vini. Males buka mata begini, udahlah aku merem-merem aja. Dan akhirnya apa? Mbak Vini pun tidur, dan ya karena lagi hamil gitu ya, susah kalau misal terlentang begini, katanya itu berat, serba salah gitu ya. Akhirnya apa? Mbak Vini memutuskan untuk miring ke sebelah sini apa ya? Kiri, ke sebelah kiri. Nah, setelah miring kiri ini menghadap ke arah lantai gitu ya. Di belakangnya itu tembok jendela dekat sana. Miring seperti itu, tidur begini kan. Udah sebenarnya Mbak Vini sendiri tuh udah mulai tertidur, udah lep, udah nggak ingat apapun. Tiba-tiba dia tuh kayak kebangun lagi karena itu tidur ada rasa sedikit takut. Jadi tidurnya itu nggak pules. Kebangun lagi kaget gitu kan. Sempat melek, lihat ke ruangan, ya nggak ada apapun. Dan akhirnya apa, Mbak Vini pun merem lagi begitu, tertidur lagi. Entah keberapa kalinya Mbak Vini tuh kebangun, dan waktu itu posisinya Mbak Vini tuh berbalik, miringnya tuh miring kanan. Jadi membelakangi lantai, membelakangi pintu, ngadep ke arah jendela sana, ngadep ke arah sisi kamar, ke tembok kamar. Lagi miring ke arah kanan sana, Mbak Vini tuh kebangun, dan dia itu kayak ngerasa, cuman kayak feeling doang. Aku kok ngerasa kayak di belakangku itu ada sesuatu. Cuma apa ya gitu ya. Cuman apa ya. Jangan-jangan gitu sih, Mbak Vini sempat berpikir jangan-jangan, tapi nggak mungkin lah, tapi nggak mungkin, udah aku merem-merem aja, merem. Tapi beneran loh, ini di belakang itu ada yang bergerak. Bahkan apa, namanya kasur gitu ya, kalau misal ada tangan atau benda sesuatu yang nempel, yang dari tadinya nggak nempel kemudian nempel, itu kan ada getaran, meskipun getarannya itu sangat lembut gitu ya, getarannya itu hampir nggak terasa, tapi karena posisinya lagi standby, posisinya itu lagi tegang, Mbak Vini bisa merasakan itu. Ini ada getaran, apa serangga atau apa gitu ya. Jangan-jangan ada kecoa lagi naik ke sini. Itu semacam itu yang dirasakan. Sampai akhirnya Mbak Vini pun berani membalikan diri begini. Nah, saat balik ngelihat ke arah kasur, yang mungkin jarak dari pinggir itu kurang lebih sekitar 40 cm, Mbak Vini tuh begitu nengok ke belakang itu melihat ada sepasang tangan begini. Tangannya tuh hitam semua, jari-jarinya tuh panjang gitu. Tep. Nah, disitulah Mbak Vini, astagfirullahaladzim, dia bangun gitu kan. Pas pertama nggak langsung bangun, dia tuh maju dulu karena perutnya itu susah. Terus coba bangun, pas ngelihat ke sana, tangan itu pun udah nggak ada. Ya disitulah Mbak Vini tuh mulai takut. Aku salah lihat atau itu beneran ya gitu. Nah, dari situ turunlah si Mbak Vini dari ranjang, dari kasur, menuju ke arah pintu sana, mau keluar ya, karena takut itu tadi. Sempat nengok ke arah belakang, ke arah kolong tempat tidur, cuman di sana yang tidak ada apa-apa, itu udah kosong begitu aja. Akhirnya buka pintu kan, jegrek. Nah, begitu buka pintu, Mbak Vini bingung, di ruangan tengah juga ndak ada siapa-siapa, udah pada tidur semuanya. Sampai akhirnya mungkin ibunya si Mas Arman mendengar kali ya, ada pintu dibuka. Ibunya Mas Arman bangun, ada bunyi kretek-kretek kasur, di kasur sana. Agak lumayan cukup tenang karena ada suara lain, dan Mbak Vini waktu itu berharap apakah ada suara tokek atau ada suara apa, kayak ada suara motor lewat atau apa. Itu lumayan bikin cukup tenang. Setidaknya aku tahu, oh masih ada yang melek, meskipun itu cuma suara cicak misalkan gitu ya, atau suara tokek atau apa. Ini nggak ada, cuman bunyi kretek-kretek gitu doang. Dan akhirnya apa, ibunya Mas Arman pun keluar, ya nanyain. Mbak Vini udah agak tenang gitu ya, Vini kamu ngapain, kenapa belum tidur nak, kata si ibu. Anu bu,
aku takut Bu gitu ya. Mau ngomong tapi ndak enak gitu ya. Ini kan rumah mertuanya. Bu, aku takut Bu. Lah kamu takut apa? Kata si ibunya Mas Arman. Anu Bu, ya sudah, yuk tak temenin kalau takut. Tak temenin yuk masuk sana, yuk masuk kamar. Jangan kamu lagi hamil ya, hamil besar begini, malam-malam duduk sendirian kayak gitu. Yuk masuk yuk, kata si ibu. Akhirnya Mbak Vini pun masuk dengan perasaan yang agak sedikit tenang. Udah tidur sini, tidur. Tidurlah si Mbak Vini di tempat tersebut dan sempat dipijit-pijit kakinya sama ibunya Mas Arman gitu ya. Baik banget mertuanya, kata si Mbak Vini. Bu, ndak usah Bu, saya ndak enak, kata. Udah, ndak apa-apa. Ya, namanya orang hamil itu begitu, apalagi menjelang kelahiran, itu makin susah tidur biasanya. Perutnya sakit ndak? Ditanya sama ibu. Enggak Bu, perutnya ndak sakit. Terus kenapa? Kata si ibu. Kan kamu takut apa? Mbak Vini mau ngomong tapi ndak enak. Nah, ibunya si Mas Arman kayak memaksa. Udah, ndak apa-apa, cerita aja, kata si ibu. Bu, tadi aku nggak tahu ya Bu, ini cuma perasaanku aja atau memang beneran Bu. Aku ngelihat tangan Bu, katanya. Loh, tangan di mana? Tangan itu Bu, nunjuk ke pinggiran kasur di sana. Tangan di situ Bu. Oh gitu, kata si ibu. Udahlah, itu cuman pikiran aja. Kamu cuman kepikiran, kamu takut kali Armannya nggak di sini, kata si ibu. Udah, besok-besok Arman nanti udahlah ndak usah nginep di tempat temannya, disuruh pulang aja. Iya Bu, tapi kasihan ya Bu ya, jauh. Iya juga sih, ibu juga kadang nggak tega gitu. Ya terserah kamu aja, tapi kalau memang kamu takut tidur sendirian, tak temenin ibu juga ndak apa-apa, kata sih. Cuman Mbak Vini kan ndak enak. Oh Bu, ndak usah Bu, nggak usah ngerepotin. Ya sudah, sekarang kamu tidur. Tak temenin ibu dulu di sini. Nanti kalau udah tidur, ya baru tak tinggal. Atau mau ibu tidur di sini juga ndak apa-apa, kata si ibunya. Bu, ndak usah repot-repot. Temenin aku aja sampai aku tidur Bu, katanya. Oh ya sudah, akhirnya malam itu pun ditemenin sama ibunya. Tidurlah Mbak Vini, dan alhamdulillahnya malam itu tuh tidur pules. Bangun-bangun itu sekitar jam 4:30 pagi, di mana di luar itu udah ada aktivitas. Ibunya Mas Arman udah bangun, bapaknya udah bangun, bangunnya itu pagi semua gitu. Jadi udah mulai tenang, aman jaya malam itu. Dan hari itu pun baik-baik aja sampai sore harinya Mas Arman itu pulang. Saat pulang, ceritalah Mbak Vini, Mas, semalam Mas gitu ya, tapi jangan cerita ke ibu ya. Emang kenapa? Cerita ke ibu ndak apa-apa sih, aku juga udah cerita, katanya. Emang kenapa? Ada apa? Semalam aku ngeliat tangan Mas di kamar. Hah? Ngeliat tangan? Iya Mas itu. Oh ya sudah, ndak usah dipikirin, kata si Mas Arman. Jadi baik Mas Arman maupun ibu itu jawabannya itu sama, udah nggak usah terlalu dipikirkan, itu cuman perasaan aja mungkin gitu ya, karena kamu lagi ketakutan dan sebagainya, makanya seperti itu. Nah udah, hari itu pun, malam itu pun tidurlah Mbak Vini sama Mas Arman. Rasanya itu lebih tenang gitu ya, dan kayak apa ya, beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu kan tegang banget, ini tuh harus serasa ada yang melindungi gitu. Dan akhirnya tidurlah si Mbak Vini. Nah malam entah jam berapa, mungkin sekitar jam 1 pagi, Mbak Vini itu terbangun sendiri gitu ya, karena ada geliat di perutnya Mbak Vini, dan akhirnya kebangun. Begitu kebangun, Mas Arman kan tidurnya di pinggir yang arah jatuh ke lantai itu ya, Mbak Vini kan yang deket tembok. Mbak Vini bangun, nah di situ dia melihat ada seorang perempuan itu lagi berdiri di sana. Perempuan itu pun perempuan yang hamil. Sama kayak Mbak Vini. Mbak Vini kan kaget. Loh, kok ada perempuan itu juga hamil. Dan perempuan itu tuh nengok ke arahnya Mbak Vini. Ada mukanya ya muka biasa kayak muka orang gitu. Cuman memang agak sedikit pucat, dan Mbak Vini di situ pun udah tahu ini tuh bukan orang gitu, ini tuh bukan orang. Diliatin, mau teriak nggak bisa, mau bangunin Mas Arman juga kayak ada yang megangin, badan itu terpaku. Dan si perempuan itu pun akhirnya apa? Dia berjalan keluar, ini sampai buka pintu, seolah-olah itu buka pintu jegrek, terus sampai di pintu nengok lagi begini. Cuma kayak yang aneh begini, kata Mbak Vini. Orang ngadepnya ke pintu, artinya membelakangi Mbak Vini kan. Ini kepalanya itu bisa nengok sampai hampir
180 derajat, hampir bener-bener ke belakang gitu. Itu nengok arahnya Mbak Vini lagi, dipikir-pikir, loh ini kepalanya kok muternya banyak banget gitu ya. Disitulah si perempuan itu keluar, seolah-olah nutup pintu lagi, dan Mbak Vini di sana itu langsung gubrak-gubrak sih Mas Arman. Mas bangun, bangun. Wih, kenapa? Mas Armannya kan baru bangun gitu. Kenapa? Ada apa? Langsung bingung. Mas, malah Mbak Vininya yang nenangin gitu. Mas, maaf. Aku banguninnya maaf. Kayak gitu Mas, sorry. Kenapa? Gak ada apa-apa Mas, gak ada apa. Nah, terus kenapa? Kamu ada apa gitu kan? Perut kamu sakit gitu. Enggak Mas, perutku enggak sakit Mas. Cuman tadi aku ngelihat perempuan. Perempuan kayak gimana? Ada perempuan hamil Mas, dan dia berdiri di situ Mas, terus keluar ke sana. Mas Arman diem aja, dia tuh kayak nunduk gitu, dan Mbak Vini itu seolah-olah langsung kayak udah nangkep. Ini Mas Arman kok kayak menyembunyikan sesuatu ya gitu ya. Ibunya juga mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi enggak lah, aku mungkin berpikir terlalu jauh. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada perasaan semacam itu. Karena apa? Mas Arman itu nggak komentar apa-apa gitu ya. Dia tuh nggak ngomong yang kayak gimana-gimana. Kali ini tuh cuman diem. Mas, akhirnya kan ditanyain sama Mbak Vini, Mas, kamu kenapa diem? Nggak apa-apa. Alasannya Mas Arman, maaf baru bangun jadi belum ini, nyawanya belum kumpul, kata si Mas Arman. Tapi tahu Mbak Vini, Mas Arman itu menyembunyikan sesuatu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Mas, tungguin aku sampai aku tidur lagi ya Mas ya. Iya. Mas Arman pun tetap baik gitu ya. Udah yuk, tak tungguin. Akhirnya apa? Mbak Vini pun lanjut tidur lagi. Cuman dengan perasaan dan pikiran seperti itu. Aku harus tahu nih apa yang terjadi. Cuman aku ndak mau ngobrolinnya malam ini. Satu, Mas Arman juga harus istirahat. Yang kedua, ya ngobrolin semacam itu kalau ada sesuatu yang menyeramkan gitu kan, nanti malah tambah serem, malah nanti nggak bisa tidur, kasihan. Udahlah, aku tidur lagi. Akhirnya Mbak Vini pun tertidur. Nah, keesokan paginya Mas Arman itu berangkat kerja. Cuman Mbak Vini itu pesan, Mas, kamu kalau bisa jangan nginep di tempat temenmu ya Mas ya. Iya Mas, pulang hari ini, kata si Mas Arman. Akhirnya berangkat kerjalah ke sana. Dan Mbak Vini siang itu ya sama ibunya, sama bapaknya Mas Arman, sama adiknya juga, ada perempuan 2 orang di situ. Lumayan cukup ramai, jadi banyak temannya lah kalau siang. Cuma kalau malam kan berada di kamar masing-masing, itu rasanya tuh jadi sepi. Nah, siang hari si kamar belakang kebetulan kalau siang itu seringnya dibuka. Sesekali ditutup, sesekali dibuka. Nah, siang itu mungkin baru sekitar jam 11. Mbak Vini itu mau ke dapur, rencananya ya mau bantu-bantu ibu lah, dari tadi duduk-duduk terus juga ndak enak gitu. Aku mau ke belakang bantu-bantu ibu. Nah, saat dia ke belakang kan ngelewatin kamar yang tadi. Di situ sepintas saat pertama ngelewatin, pintu terbuka lebar. Saat pertama ngelewatin ada ranjang kosong di sana. Nggak ada yang tidur di situ. Tapi begitu udah mau habis gitu ya, udah mau ngelewatin pintu tadi, kayak tiba-tiba, kok ada yang tidur di sana? Dan sepintas bayangan itu pun Mbak Vini masih ingat, udah kerekam gitu ya. Itu adalah seorang perempuan yang lagi hamil besar, lagi tidur di kamar tersebut. Mbak Vini mau mundur lagi nggak berani. Akhirnya dia malah mempercepat jalan ke arah belakang. Nah, di situ karena jalannya agak lumayan cepet gitu ya, ibunya pun bertanya, kenapa? Kata situ, kamu kenapa? Enggak apa-apa bu, dengan muka yang udah tegang gitu ya. Kamu kenapa? Enggak bu, enggak apa-apa. Dan ibunya Mas Arman itu kayak nengok-nengok begitu ke belakang kan. Nah, setelah itu meninggalkan Mbak Vini menuju ke kamar yang tadi, dan kamar itu ditutup. Grep. Makin bulat Mbak Vini. Ini beneran ada sesuatu yang terjadi sama kamar itu tuh. Pasti ada rahasia di sana. Tapi apa ya kira-kira gitu kan. Nggak tahulah gitu ya, kata si Mbak Vini. Udah biarin aja. Nanti aku tanya sama Mas Arman dulu. Bantulah masak itu sampai udah selesai. Dan ya Mbak Vini makan, ibunya makan, keluarganya Mas Arman juga makan. Sore harinya Mas Arman pulang. Begitu pulang,
mau langsung ngajak ngobrol ndak enak. Ya biasa santai-santai dulu sampai akhirnya menjelang tidur sekitar jam 8 malam. Udah masuk kamar. Nah, saat udah masuk kamar, Mbak Vini pun nanya sama Mas Arman, "Mas, aku mau menanyakan sesuatu. Kamu mau nanyain apa?" katanya. "Anu Mas, aku penasaran dengan kamar yang belakang itu." "Loh, kenapa?" kata si Mas Arman. "Kenapa kamu penasaran dengan itu?" Aku yakin Mas," katanya. "Ada sesuatu di kamar tersebut," katanya. "Sesuatu apaan?" kata si Mas Arman. "Ya aku ndak tahu Mas, cuman perasaanku tuh mengatakan kayak gitu. Perasaanku tuh ndak enak Mas. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kamu berpikir semacam itu?" kata Mas Arman. "Jadi gini Mas, ini berhubungan dengan apa yang aku alami di rumah ini. Dari pertama aku melihat ada 2 pasang tangan hitam, terus yang aku melihat ada orang hamil itu Mas, yang aku ceritakan itu, sama tadi pagi Mas di dapur, saat aku menuju dapur mau bantu ibu masak, aku ngelihat, bener-bener ngelihat Mas, itu lumayan cukup jelas tapi aku nggak berani ngulangi lagi. Aku ngelihat ada perempuan hamil juga, perutnya sama segede aku begini, itu tidur di kasur kamar tersebut Mas. Dan saat aku ke belakang cerita sama ibu nanya, "Kamu kenapa?" Ndak bu, mungkin mukaku kelihatan kali ya, aku lagi ketakutan." Ibu itu ndak yang gimana-gimana, malah ibu masuk nutup kamar itu Mas. Aku bertanya-tanya kan, "Loh, kok ibu seolah-olah tahu, seolah-olah nebak nih, Vini pasti mengalami sesuatu nih, pasti mengalami sesuatu. Aku tuh yakin Mas ada apa. Cuman aku mau nanyain ke ibu, aku ndak berani. Jadi mending aku nanyain ke kamu aja. Emang ada apa sih Mas? Kamu cerita Mas. Aku kan tinggal di sini Mas, daripada nanti aku minta pindah gitu kan." Udah mulai sedikit emosi sih Mbak Vininya. Dan akhirnya Mas Arman pun bangun dari duduknya di kasur tersebut, ngambil kursi di meja, duduklah seperti kayak adegan film kata si Mbak Vini. Kursi kayu dimundurin, duduklah Mas Arman di sana menghadap ke arahnya Mbak Vini. "Aku memang belum cerita masalah ini," kata Mas Arman. Mbak Vini perasaannya udah ndak enak. Apa nih? Mbak Vini itu sempat kepikiran begini, Mas Arman itu jangan-jangan sudah pernah menikah, istrinya hamil dulu, dan istrinya meninggal di kamar tersebut. Sempat kepikiran kayak gitu Mbak Vininya. Jahat banget ya kata si Mbak Vini. Cuman ternyata bukan. Mas Arman pun cerita, jadi dulu banget, mungkin sekarang itu udah sekitar 11 tahun. Jadi kejadiannya sendiri sebelum aku kenal dengan kamu. Nah ngomong kayak gitu kan, tuh kan bener kan, udah nebak-nebak kayak gitu, tapi bukan ya. Mas Arman pun melanjutkan cerita. Jadi aku itu kan kamu tahu apa Mas? Aku kan punya kakak perempuan. "Oh iya Mas, yang udah meninggal itu." Nah di situ dek lagi, "Mas, emang itu Mbak Liana ya Mas?" Namanya kan Mbak Liana. "Emang itu Mbak Liana Mas?" Mas Arman diem aja. "Ya itu bukan," katanya begitu. "Mbak Yuku kan udah meninggal, Mbak Liana itu udah meninggal. Cuman yo ndak tahu ada satu sosok yang mirip yang sering terlihat di kamar tersebut. Mas cerita," kata si Mbak Vini. "Mas cerita." "Ya Mas mau cerita, cuma nanti kamu takut," kata si Mas Arman. "Enggak Mas, aku mendingan tahu daripada aku nggak tahu Mas," gitu. Taunya belakangan itu aku nggak mau, aku maunya tahu sekarang." Ya jadi dulu Mbak Yuku itu udah menikah dan suaminya itu memang merantaunya ke Surabaya sana. Ya si Mbak Liana kan tinggal di rumah ini gitu ya, hamil dan sebagainya, suaminya pun jarang pulang ya karena merantau jauh itu tadi, paling sebulan sekali nengokin begitu ya. Sampai suatu hari si Mbak Liana ini tuh ceritanya lagi mau ganti lampu itu padam, dan ya biasanya kan minta tolong suaminya, tapi kan suaminya karena jarang di rumah, bapak pun lagi ndak ada, lagi keluar, ibu pun ya ndak bisa buat masang lampu kayak gitu. Akhirnya ngambillah sebuah kursi
kursi digeser ke sana buat gantiin lampu. Berdiri begini Mbak Liana kan badannya memang lumayan cukup tinggi, nyampe lah lampu tersebut. Dan karena posisinya gelap dan waktu itu tuh malam hari, ya gelap, ya main begini-begini aja, Mbak Liana itu kesetrum katanya. Kesetrum di sana, kami ndak ada yang tahu, nggak teriak, ndak apa. Waktu itu kamu di mana, Mas? Aku lagi di depan, di teras sana, lagi ngobrol sama tetangga, kata si Mas Arman. Ya aku nggak tahu sama sekali, cuman listrik itu sempat gitu ya, sempat dan akhirnya padam. Nah begitu padam, dinyalain lagi, jetrek nggak mau, jetrek nggak mau. Nah disitulah kami mulai menyadari sesuatu. Kok ada bau ya, kok ada bau, kayak ada bau sengatan, kayak ada bau gosong sedikit gitu ya. Kok ada bau. Ibu pun langsung ke arah belakang sana, kan kondisinya gelap ya, listrik mati. Ibu langsung ke belakang, Bu, bukan Bu, ini listrik korslet, kata si Mas Arman. Dicariin. Nah di situ kan, oh iya di kamar Liana itu kan mati, jangan-jangan yang korslet di sana. Akhirnya kami pun ke situ dan tahu ndak, Mbak Liana itu masih nempel di atas katanya, masih nempel, nggak jatuh Mas, enggak. Mbak Liana itu kesetrum, nempel di atas di situ. Langsung ya tak coba, itu kan udah nggak ada listriknya gitu kan, langsung tak coba tak angkat begini, nah baru lepas. Pas lepas ya karena berat, lagi hamil juga Mas, itu hampir nggak kuat, dibantuin sama ibu. Bapak itu juga belum tahu ya, Mbak Liana itu nggak ketolongan, dan akhirnya listrik pun dinyalain, itu bisa nyala lagi. Mbak Liana itu nggak ketolong, bayinya pun ya tentu saja gitu ya, dua-duanya itu meninggal semua, meninggal di kamar karena kesetrum itu tadi. Dan ya tentu saja suaminya itu sangat terpukul. Suaminya itu memang boleh dibilang di awal-awal itu menyalahkan kita, lalai katanya. Ya kami mau gimana lagi, kami pun menerima hal itu gitu ya. Kami menerima hal itu, memang kami itu lalai. Ya tapi kami sepenuhnya ndak bisa disalahkan. Mbak Liana juga ndak ngomong waktu itu, minta tolong sama Man, tolong gantiin lampu atau apa. Itu ndak pernah ngomong, jadi dilakuin, dikerjain sendiri. Kebiasaannya memang dari dulu itu seperti itu. Orangnya itu mandiri banget. Dan intinya sempat terjadi keributan juga, yaitu suami yang nggak terima, nyalah-nyalahin kita, yang ya kami itu, dia kehilangan seorang istri, pasti sedih, tahu lah. Tapi kami itu kehilangan keluarga, salah satu keluarga. Ibu kehilangan seorang anak, aku kehilangan seorang kakak gitu ya. Ya kami juga sedih, dan ngapain sih kami disalah-salahkan seperti itu. Sudah kita terima aja gitu. Dan akhirnya udah, hubungan suami sama kami pun tidak baik. Suaminya Mbak Liana udah pergi begitu aja ya. Ya sudah, dan memang setelah kejadian tersebut, kami sering sesekali itu nyium ada bau-bau hangus sedikit, dan itu terus menerus sampai sekarang. Kamu sendiri nggak pernah ini ya, nggak pernah nyium bau-bau seperti itu? Enggak Mas, aku nggak pernah nyium apapun Mas, kata si Mbak Liana, kata si Mbak Vini ya. Cuman ya itu tadi, aku ngelihat yang seperti itu. Jadi itu Mbak Liana ya Mas ya. Ya mungkin mirip Mbak Liana, tapi bukan, itu bukan Mbak Liana. Mbak Liana ngapain kayak gitu? Kalau memang kayak gitu, mendingan Mbak Liana hidup lagi sekalian, malah kami lebih seneng gitu ya. Ngapain jadi setan-setanan kayak gitu? Kalau memang mau tujuannya baik, ya udah nongol aja meskipun setan gitu ya, tapi nongol setiap hari, ganti baju apa kayak, ikut makan kayak, mandi kayak gitu ya. Kayak gitu kan lebih enak daripada munculnya cuman tengah malam, cuman kayak gitu doang, lewat mukanya dimirip-miripin gitu, terus tahu-tahu tidur di kamar di sana. Ya itu nggak banget, kata si Mas Armannya sendiri. Dan akhirnya ya Mas ya, berarti ada ya Mas ya gitu ya. Ya gimana ya, iya ada gitu Mas. Gimana ya Mas, aku takut Mas, soalnya aku lagi hamil. Mbak Liana juga dulu meninggalnya kan lagi hamil. Ya iya sih, cuman kamu nggak usah terlalu dipikirkan katanya. Dan saat lagi ngobrol semacam itu, lampu itu tiba-tiba dret gitu ya, Yo langsung Mbak Vininya kan ketakutan, Mas Armannya langsung ngedeketin gitu. Udah usah takut, udah yuk kita tidur. Kamu setidaknya kamu udah tahu cerita seperti itu. Kamar itu kamarnya Mbak Liana dulu,
pernah terjadi semacam itu. Tapi kamu ndak usah takut ya. Ndak usah terlalu dipikirkan. Udah ndak apa-apa. Sekarang kita tidur, sekarang kita istirahat aja. Iya mas, dan akhirnya apa? Setelah kejadian tersebut, Mas Arman kan masih tetap bekerja gitu ya. Dan akhirnya ngobrol sama ibunya pun mengiyakan apa yang diceritakan oleh Mas Arman. Mas Arman kan sesekali nginep di tempat temannya di situ. Akhirnya apa? Karena ibunya udah mengerti hal tersebut, Mbak Vini juga ketakutan. Ibu pun akhirnya nemenin Mbak Vini tidur. Meskipun pernah pada suatu saat, benar-benar pada suatu saat itu Mbak Vini melihat ada satu sosok, ini lagi-lagi gitu ya, dia itu berdiri, Mbak Vini lagi lewat ke kamar ke sana, sosok perempuan hamil tersebut itu lagi berdiri di tengah kamar, cuman diem begitu aja. Mbak Vini pun nyuekin gitu ya, udah aku nggak lihat, cuman ke sana nanti ke belakang. Habis itu pernah lagi tidur sama Mas Arman, itu juga sama, didatengin lagi. Sama ibunya itu juga pernah kayak gitu, ada yang berdiri di dalam kamar. Tapi kali ini Mbak Vini karena udah tahu, dia pun mikirnya itu tenang lah, dibawa tenang. Udahlah aku nggak mau terlalu mikirin yang seperti itu, biarin aja lah, bodo amat gitu. Sampai akhirnya melahirkanlah si Mbak Vini. Saat momen setelah sebelum melahirkan itu tadi lagi kontraksi gitu ya, sebelum dibawa ke rumah sakit, Mbak Vini pun melihat di dalam kamar ada perempuan itu lagi ngeliatin gitu, tapi senyum gitu ya. Cuman udahlah aku nggak mikirin yang kayak gitu, perutku aja rasanya lagi nggak enak banget. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, lahirlah si anaknya Mbak Vini. Nah setelah lahir tersebut, sosok itu pun yang gak jauh-jauh itu masih beberapa kali sempat nongol. Cuman ya dia memang gak mengganggu, cuman kayak ngeliatin gitu doang ya. Mbak Vini pun ya udah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Sampai akhirnya Mbak Vini bener-bener, oh ya ada sekali sore-sore lagi mandiin bayinya pakai ember gitu di belakang sana. Udah mulai bisa begitu kan, pelan-pelan. Ini di sampingnya, samping belakang itu ada yang liatin. Disitulah katanya si Mbak Vini, aku momen paling takut apa bayiku diambil gitu. Loh dia ada di sana, udah dimandiin gitu, bisa selesai. Pas nengok ke belakang udah ndak ada. Tapi itu adalah katanya sih menurut Mbak Vini, momen yang paling menyeramkan itu saat lagi mandiin, terus dia itu berdiri di situ memperhatikan. Nah akhirnya setelah bisa kurang lebih beberapa bulan, Mbak Vini pun akhirnya balik lagi ke Jogja sana dan merawat anaknya sendiri. Sampai sekarang anaknya udah gede. Itu aja satu cerita dari Mbak Vini di Jogja sana, yang ya seperti itulah pengalaman kayak gitu. Terima kasih Mbak Vini atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat itu tetap dijaga kesehatannya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan semua yang udah support project barunya Riam Biru bernama Rimbiana. Semoga itu menghibur kawan-kawan semuanya, dan nanti kita akan bikin video khusus bercerita tentang Rimbiana ini. Itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.